Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Imam Rafi'i dari kelas BGMIA dengan NIM 203210002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rule of law. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rule of law, latar belakang rule of law, fungsi dan tujuan hukum, jenis-jenis hukum nasional, serta lembaga peradilan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk pada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan pada abad berikutnya teolog Skotlandia Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Sedangkan latar belakang rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19. Bersama dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi, doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law, tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Selanjutnya kita beralih ke fungsi dan tujuan hukum. Mulai dari fungsi hukum dulu. Fungsi hukum yaitu memberi petunjuk untuk warga dalam pergaulan masyarakat, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dalam bermasyarakat, mengatur interaksi serta pergaulan antar manusia guna mencapai kedamaian, menjadi sarana untuk penggerak pembangunan nasional, datangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat, menjadi alat dan fungsi kritis sosial, memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, serta kebahagiaan kepada masyarakat. Sedangkan untuk tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana berakibat diambil tindakan hukum tertentu. Untuk selanjutnya beralih ke jenis-jenis hukum nasional. Dalam tata hukum di Indonesia, jenis-jenis hukum dapat dikelompokkan menurut sumber, bentuk, isi, tugas, dan fungsi waktu berlaku, luas berlaku, sifat atau daya kerjanya. A. Menurut sumbernya dibedakan atas 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan negara. 2. Hukum kebiasaan atau adat, yaitu adat kebiasaan yang mendapat perhatian dari masyarakat. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang lahir akibat perjanjian antar negara. Keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang berbentuk karena keputusan hakim. 5. Hukum ilmu atau doktrin, yaitu keputusan yang keluar dari ahli hukum. Sedangkan yang B, menurut bentuknya dibedakan atas 1. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum ini dibuat oleh lembaga yang berwenang menurut tata cara yang telah ditentukan hukum. Selain itu, bentuknya pun terbagi menjadi dua macam hukum. A. Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, contoh KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, contoh traktat. Kedua, hukum tidak tertulis, hukum yang hidup, berlaku dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak tertulis, hanya berupa hukum-hukum kebiasaan atau hukum adat. Namun demikian, berlakunya hukum ini tetap ditaati oleh warga masyarakat karena mengandung sanksi-sanksi tertentu. C. Menurut isinya. 1. Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perorangan dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat mencakup antara lain A. Hukum perorangan. Hukum perorangan yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri melaksanakannya hak-hak itu. B. Hukum keluarga. Hukum keluarga yaitu hukum yang memuat aturan tentang perkawinan beserta berhubungan dalam
hukum harta kekayaan antara suami istri tentang hubungan orang tua dengan anak, perwalian, dan pengampunan. C. Hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang. Hukum ini meliputi hak mutlak atau hak-hak yang berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu. D. Hukum waris. Hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang yang meninggal. E. Hukum dagang. Hukum dagang yaitu hukum yang mengatur hubungan antara produsen dan konsumen dalam jual beli barang dan jasa. Lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia. Badan peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Sedangkan badan peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah 1. Badan peradilan umum, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 2. Badan peradilan agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. 3. Badan peradilan militer, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer. 4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang rule of law dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Mukaromah dari kelas PGMIA dengan NIM 203210009. Di sini saya akan menyelesaikan tugas presentasi tugas PPKN mengenai rule of law. Pengertian rule of law adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada dalam negara itu menjalankan tugas harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan hukum. Selanjutnya, latar belakang rule of law. Yang pertama, diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Yang ketiga, perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19. Seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law, bukan rule by the man. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat menikmati keadilan dalam arti perlakuan adil baik sesama warga negara maupun pemerintah. Fungsi dan tujuan hukum. Yang pertama, mengatasi perselisihan. Yang kedua, memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, memberikan fungsi administratif. Yang keempat, mengontrol sifat pluralisme dan konstitusionalisme. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara atau pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan sosial. Berikutnya, jenis-jenis hukum nasional. Yang pertama, hukum pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang menyangkut sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Yang kedua, hukum tata negara merupakan keseluruhan aturan hukum yang menyangkut bentuk-bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan negara, tugas-tugas negara, serta hubungan alat-alat perlengkapan negara. Yang ketiga, hukum tata usaha negara atau disebut juga dengan hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Yang terakhir, hukum acara pidana merupakan peraturan-peraturan hukum yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan pengadilan yang menjalankannya adalah
pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan yang khusus menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Yang sangat umum diperkarakan adalah perkara perdata seperti perceraian dan waris secara Islam. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Peradilan ini khusus menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum tertentu. Pengadilan ini terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di ibu kota provinsi. Yang keempat, peradilan militer. Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha bagi kalangan militer. Badan yang menjalankan terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan militer adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwanya berpangkat kapten atau di bawahnya. Yang terakhir, peradilan konstitusi. Peradilan ini menangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum peradilan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Yesika Putri, NIM 2032100028, kelas PGMI A. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Rule of Law. Terdapat beberapa bagian di dalam Rule of Law, yaitu pengertian Rule of Law, latar belakang Rule of Law, fungsi dan tujuan hukum, jenis-jenis hukum nasional, lembaga peradilan di Indonesia, pengertian dan ruang lingkup. Berdasarkan pengertiannya, Friedman 1959 membedakan Rule of Law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal, in the formal sense, dan pengertian secara hakiki atau material in the logical sense. Secara formal, Rule of Law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, organized public power, misalnya negara. Sementara itu, secara hakiki, Rule of Law terkait dengan penegakan Rule of Law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan yang buruk, just and unjust law. Rule of Law terkait erat dengan keadilan sehingga Rule of Law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of Law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem, peraturan, dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Latar belakang Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya.
Rule of law merupakan konsep tentang common law, tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law merupakan rule by the law dan bukan rule by the man. Konsep ini lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, serta menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi di mana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan manusia sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagai sarana alat penggerak pembangunan, sebagai alat kritik atau fungsi kritis, menyelesaikan masalah. Tujuan hukum yaitu 1. Menurut para ahli di antaranya, menurut Aristoteles, teori etis, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Menurut Jeremy Bentham, teori utilitius, hukum bertujuan memberikan faedah atau manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. 2. Lebih singkatnya, tujuan hukum yaitu mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat, mengatur pergaulan hidup manusia agar damai, memberikan petunjuk bagi orang dalam pergaulan masyarakat, menjamin kebahagiaan pada semua orang, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin, sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis. Jenis-jenis hukum nasional. 1. Berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis yaitu peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lembaran. Contohnya, Undang-Undang 1945, Undang-Undang, dan PP. Hukum tidak tertulis yaitu peraturan yang tidak tertulis secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, adat istiadat dan kebiasaan. 2. Berdasarkan wilayah berlakunya. Hukum lokal yaitu hukum yang berlaku pada daerah atau masyarakat tertentu. Contohnya, peraturan daerah. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Contohnya, UUD 1945. Hukum internasional yaitu hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antar bangsa. Contohnya, Statuta Roma. 3. Berdasarkan fungsinya. Hukum material yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan. Contohnya, hukum perdata. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material. Contohnya, hukum acara pidana. 4. Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang. Ius constitutum, contohnya UUD 1945 yang berlaku sekarang ini. Hukum yang berlaku pada masa datang, yaitu hukum yang berlaku pada masa datang. Ius constituendum, contohnya Undang-Undang tentang Pembuangan Limbah. Hukum antar waktu atau hukum transitoir, yaitu hukum mengenai hubungan antara peristiwa hukum yang berlaku saat sekarang dengan hukum yang berlaku pada masa lalu. Contohnya, pasal aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen. 5. Berdasarkan isi masalahnya. Hukum privat atau hukum sipil yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan personal dan menyangkut masalah pribadi. Contohnya hukum waris.
Hukum publik atau hukum negara yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat kelengkapan negara serta antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya, hukum tata negara. 6. Berdasarkan sifatnya. Kaidah hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan memiliki daya ikat yang bersifat mutlak. Contohnya, ketentuan pasal 340 KUH pidana. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi yaitu kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam satu perjanjian yang mereka adakan. Contohnya, ketentuan pasal 115 KUH Perdana. Lembaga peradilan di Indonesia. 1. Peradilan umum. Peradilan ini hanya menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan pengadilan yang menjalankannya adalah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangnya. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan terdapat 6 pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, Pengadilan HAM, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial. 2. Pengadilan Agama. Pengadilan agama adalah peradilan yang khusus menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Yang sangat umum diperkarakan adalah perkara perdata seperti penceraian dan waris secara Islam. 3. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan ini khusus menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum tertentu. Pengadilan ini terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di ibu kota provinsi. 4. Peradilan Militer. Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha bagi kalangan militer. Badan yang menjalankan terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. 5. Peradilan Konstitusi menangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangan lain yang diatur dalam UUD 1945. Sekian penjelasan dari saya mengenai Rule of Law, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.